teman-teman bisa kita lihat sama-sama. Jadi seperti yang tukang pijit-pijit itu tuh, itu juga bagaimana itu? Soalnya kan yang kadang kan ada pengobatan kayak tukang pijit itu. Bagaimana kalau contohnya orangnya tiba-tiba tambah sakit atau justru melukai dan segala macam itu? Kayaknya lebih tepatnya itu bukan tukang pijit sih, lebih ke pengobatan tradisional kayak bekam. Oh iya, bekam. Bekam terus juga apa itu? Ya pokoknya yang tradisional gitulah ya. Iya. Ya, yang biasanya mungkin di mall-mall atau di apa toko-toko itu biasanya ada. Kalau pijit tapi sebenarnya masuk ya kalau pijit tuh ya. Soalnya pijit itu kan nggak begitu kelihatan sih. Ininya apa? Kadang ada pijit-pijit apa kayak pijit-pijit enak kan? Apa itu masuk juga itu hukum kesehatan tuh. Ya, jadi hal yang paling menarik di apa namanya hukum kesehatan ya. Misalnya tadi pengobatan tradisional ya. Jadi kan pengobatan tradisional itu kan banyak bentuknya. Karena banyak bentuknya maka kita dapat melihat bentuk-bentuk mungkin mereka sediakan semacam klinik atau apa itu juga kan ada ya. Oleh sebab itu, kalau apakah itu melanggar? Menurut saya itu bahwa selama tidak mengakibatkan kerugian, nah itu tidak jadi soal. Misalnya orang pijat urat, dia melakukan pijat urat, namun badannya mungkin separohnya itu sebelahnya itu misalnya kayak separohnya nggak bisa beraktivitas, mati, itu bisa kita laporkan gitu. Tapi sorry bang, susah juga sih ya bang ya. Maksudnya kan pijit ini kan ada yang nanti menafsirkan, oh enggak itu nanti itu pertama-tama begitu, nanti sembuh lagi, ternyata nggak sembuh-sembuh gitu kan. Oh itu reaksi setelah dipijit ya, awalnya memang sakit ya itu reaksinya gitu. Tapi di sisi lain nih bang ya, kalau orang misalnya pemukulan berdarah itu kan enak ya ngelaporinnya ya. Nah kalau pijit misalnya salah urat, salah apa, itu pembuktiannya gimana bang? Kan susah didiagnosa gitu. Iya, nanti kan pasti akan dibantu ya dari kesehatan, nanti akan diuji ilmiahnya dulu. Kenapa dia bisa error tuh? Badannya kenapa? Misalnya kepalanya misalnya kalau miring tidak balik lagi gitu kan. Nah itu kalau kayak gitu enaknya lapor ini kemana bang? Kalau misalnya itu terjadi? Iya, kalau yang terjadi seperti itu ya pasti pihak yang berwenang. Kita akan lapor ke kepolisian. Kenapa? Karena itu salah satu tindakan yang mengakibatkan kerugian. Nah, ketika dia membuka tempat pijit seperti itu, apakah dia telah terregister atau tidak? Kan harus terregister dulu iya, gitu. Jadi legalitasnya itu minimal harusnya gimana tuh bang? Karena tadi saya bilang ada pengobatan alternatif ya. Pengobatan alternatif itu juga memang dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah diatur bahwa penambahan tenaga medis itu kan, ya, misalnya kayak paranormal atau yang bisa melakukan penyembuhan di luar dari kapasitas sebagai ahli medis gitu. Namun dia bisa melakukan dengan media lain begitu. Nah itu, jadi misalnya kita lihat tempat buka praktek itu wajib dia register begitu. Berarti itu kan berkaitan terkait dengan kesehatan nih. Nah sudah ada peraturannya seperti itu. Legalitasnya sudah ada. Gitu. Tinggal nanti bagaimana melihat tempat pijat yang seperti apa nih. Aduh jangan sampai pijat yang lain-lain gitu kan. Itu gimana bang kalau pijat yang enak-enak itu? Iya, sebenarnya bukan. Mungkin bahasa yang paling tepat itu adalah mungkin ada pijat refleks atau istilah pijat refleksi tapi dibungkus dengan yang lain. Nah sebenarnya itu adalah kalau kita mau lihat banyak kasus itu sebenarnya itu tempat prostitusi tapi dibungkus dengan metode lain, yaitu adalah bukan tempat pijat alternatif atau tempat pengobatan alternatif dengan kebugaran misalnya tubuh fisik dan sebagainya itu kan media saja sebenarnya. Nah kalau yang udah pakai kayak semacam plus gitu ya, pijat plus gitu, lebih tepatnya itu adalah pijat yang memang itu sebenarnya ilegal dan itu dapat dipidana, dan yang menyelenggarakan dan yang memberikan jasa itu ya itu dapat dipidana. Jadi seperti itu. Wah luar biasa itu. Oke, baik. Itu kan sekarang kan lagi ini ya studi S2 ya tentang ilmu kesehatan ya. Terus Bang Saiful kira-kira
untuk ilmu kesehatan ini apa sih yang ini ya, yang menantang, maksudnya yang agak sulit ya menurut Ketung ketika kita geluti dunia kesehatan ini, lalu kita di sana kesulitan untuk mempelajari baik juga dalam prakteknya ya, selama Bang Saiful studi di khusus ilmu hukum kesehatan ini. Ini saya mau luruskan dulu bahwa saya memang hari ini baru mau lanjut studi, ini mohon maaf, tapi kurang lebih bahwa ketika kita di S1 dan bahkan nantinya saya akan S2 itu kurang lebih akan masih sama, namun pasti akan penguatannya lebih kepada teoretiknya ya, dan bahkan masuk dalam ranah S2 ini kan kajian normatifnya, teori-teorinya sangat cukup kencang, apalagi di bidang hukum kesehatan. Nanti kita banyak dapat itu bicara soal hukum kesehatan. Nanti bisa aja kita bicara soal forensik dan lain sebagainya. Bicara soal radiasi dan dampak nuklir misalnya, itu juga hukum kesehatan itu. Itu kita bicara soal kesehatan di situ. Karena bicara soal radiasi, pernah dengar kasus Chernobyl di Rusia waktu itu, tapi masih namanya Soviet ya. Meledaknya satu pabrik pabrik pembuatan nuklir itu kan. Itu kan bisa kita tinjau dalam perspektif hukum kesehatan, bahwa hukum kesehatan itu dia melingkup sangat cukup luas. Makanya kenapa namanya health law. Health law itu dalam WHO ya, organisasi kesehatan internasional itu dia menggolongkan hukum kesehatan itu tepatnya adalah health law. Jadi hukum kesehatan. Namun hari ini kan kita paham bahwa hukum kesehatan itu lebih kepada medical law. Padahal medical law itu lebih kepada tenaga medisnya. Sedangkan kalau health law itu dia sangat cukup luas. Begitu. Oleh karena itu penting kiranya untuk kita memahami hukum kesehatan. Tantangannya nanti ketika kita di S2 misalnya, saya sudah bisa memahami itu. Kalau ketika kita S2 pastinya kita akan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya kasuistik, namun ditinjau dalam pembaruan teorinya, mungkin seperti itu. Oleh sebab itu maka nanti saya lihat di hukum kesehatan nanti di studi S2 itu banyak materi yang lebih lengkap di sana. Itu banyak materi yang akan kita pelajari. Karena hukum kesehatan bukan hanya saja kita bicara hari ini terkait dengan dampak malpraktik saja, tidak, tapi sangat cukup luas dan pasti akan lebih spesifik ketika bicara hukum kesehatan di studi S2. Jadi sebenarnya menarik banget ya. Ya sangat menarik nih sebenarnya sih kalau mau banyak juga sih pertanyaan, cuman sebelum itu saya khawatir durasinya kepanjangan nih. Kira-kira berapa menit itu Kang kameramen? Baru 40 menit. Oh, 40 menit. Itu sebenarnya durasinya juga cukup panjang sih ya. Cuman ya kita nambah ya 7 menit lagi lah ya. Banyak ini sebenarnya nih ya, menarik juga kan mengenai hukum kesehatan. Terus juga tadi disiplin-disiplin keilmuannya juga itu sebenarnya saya juga belum tuntas itu sebenarnya masalah kayak obat tradisional ya, dan juga sebenarnya saya lihat di Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 111 memang mengenai makanan minuman memang harus ada izinnya ya, harus ada izinnya. Memang ya termasuk, tapi susah juga ya kalau kayak jamu-jamu yang digendong sama itu tuh sama ibu-ibu itu kan susah juga menjeratnya kan, nggak tahu itu misalnya kalau dimasukin sesuatu ternyata yang dijual ada, mohon maaf, miras oplosan gitu. Tapi ya jual miras oplosan gitu, itu sebenarnya kan miras ini koreksi ya kalau saya salah ya, miras ini kan masih belum ada aturannya secara jelas lah ya, bahkan paling hanya Perda yang melarang itu. Itu kira-kira menjual kayak gitu tuh ada ketentuannya nggak sih Bang? Namanya saja miras ya, minuman keras yang tradisional. Ada yang orang bilang minuman arak ya, ada sampai disebut nama daerahnya kan begitu kan. Oh ini arak dari daerah A, daerah B, daerah C gitu kan. Itu sebenarnya kalau ketika kita bicara soal peraturannya ya, sebenarnya itu kalau ada salah satu produk ya minuman keras yang tradisional itu, kalau di daerah Manado sudah ada namanya captikus. Captikus itu sebenarnya minuman arak. Arak, kalau orang mungkin di Jakarta kenal apa? Ya, semacam ciu gitu ya, orang bilang gitu ya. Nah kalau di Manado itu sudah dilegalkan, sudah ada mereknya, sudah dipatenkan begitu, sudah didaftarkan hakinya gitu kan. Makanya ketika bicara soal
miras ataupun minuman yang bersifatnya alkohol yang tradisional sudah didaftarkan itu mungkin di soal kamar dagang industrial gitu ya. Namun itu semua tidak terlepas dari kesehatan juga, karena nanti seberapa bahayanya tingkat alkohol itu juga harus dicek gitu. Jadi tidak semena-mena. Namun kalau untuk yang oplosan itu sudah pasti itu penjualannya sudah ilegal. Kenapa? Karena dia itu mulai dari warung ke warung jualannya, sehingga kalau teman-teman pernah dengar kasus mahasiswa, kasus pemuda-pemuda yang beberapa kasus terjadi di Jakarta dan dulu ada di Jogja itu mati atau yang meninggal itu sangat cukup banyak di Jogja itu. Miras-miras seperti itulah yang kemudian membahayakan bagi kesehatan kita, apalagi kaum muda yang masih suka ini. Kita juga harus pesan, berikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemuda hari ini itu dia tidak jeli dalam melihat untuk menghibur dirinya dalam hal mengkonsumsi alkohol. Sebenarnya untuk mengkonsumsi alkohol dalam hal apapun itu, mungkin dalam agama, mungkin terutama orang-orang Islam, Muslim itu kan diharamkan, dilarang seperti itu. Nah, namun untuk yang aman, tapi ini bukan saya harus merekomendasi ya, tidak. Namun untuk mengkonsumsi minuman keras itu kan ada tempatnya yang dilegalkan, mungkin lewat perda, lewat apa gitu kan. Yang mungkin ada di tempat-tempat hiburan gitu kan. Di sana sudah diregister juga jenis minumannya apa, tingkat alkoholnya bagaimana, tingkat sodanya dan tingkat air atau cairan campurannya seperti apa, itu kan sudah ada. Namun kalau oplosan itu kan yang sangat membahayakan hari ini adalah oplosan yang sifatnya adalah obat nyamuk. Kita nggak bisa sebut mereknya ya, yang sifat saset itu loh, ya kan, dicampur ke minuman, kan begitu, dicampur ke minuman alkohol, misalnya arak-arak gitu ya, arak. Di arak itu kan mereka campur, katanya supaya lebih cepat kena gitu loh. Nah ini kan menjadi bahaya. Kebetulan saya juga punya pengalaman di waktu masih menjabat ya di Ketua Cabang Permai Jogja, itu kita sempat melihat satu kasus yang paling menarik di sana. Itu adalah mereka membeli minuman, itu dibawa sama teman-teman mereka dari kampung, dicampur pakai obat nyamuk yang cair itu lewat saset, terus dicampur semacam ada bensin gitu sedikit, dicampur, diaduk, lalu dikonsumsi. Itu minuman apa bahan bakar, Bang? Nah makanya itu yang lagi repot-repot lagi mungkin mereka rasa pusing atau gimana, pengen cepat kena gitu kan. Nah itu campurannya namanya soal oplosan itu kan terdiri dari beberapa campuran minuman, karena dia makanya disebut oplosan. Iya, makanya disebut oplosan. Nah pertanyaan, apakah orang yang mengedarkan itu dapat kena pidana? Dapat kena pidana karena dia mengedarkan itu kan termasuk dalam jenis-jenis minuman-minuman terlarang gitu, atau obat-obatan terlarang, atau istilahnya narkoba dan psikotropika, itu nanti sifatnya seperti itu. Nah kalau supaya ingin mengkonsumsi yang lebih aman dan lain sebagainya, silakan pergi ke tempat hiburan. Tapi ini bukan rekomendasi ya, tapi untuk tempat yang amannya seperti itu. Oh iya, kalau nggak salah memang kalau untuk minuman keras ini yang benar-benar dapat dipercaya di tempat hiburan ya Bang ya. Iya, yang resmi ya. Kalau yang mohon maaf di kampung-kampung atau di pinggir jalan itu tanda tanya ya. Iya. Digerebek ya. Betul. Ya, nah ini sebenarnya banyak nih Bang ya, tapi nanti bolehlah komentar nanti untuk yang terakhir dari Bang Niatman sama Bang Saiful ya mengenai apa sih yang harus kita lakukan ke depannya nih mengenai hukum kesehatan. Sebenarnya saya tertarik nih, jujur jurusan saya ini hukum ekonomi syariah, tapi saya sebenarnya ada namanya Fatwa DSN nomor 107 tahun 2016 mengenai rumah sakit syariah dengan rumah sakit syariah. Mungkin perbedaannya dengan rumah sakit yang konvensional adalah harus syar'i. Jadi nanti misalnya ada susternya itu memimpin doa ya kan. Cuman nih makanya unik nih, prakteknya emang kayak gitu ya gitu. Jadi nanti misalnya disuruh doa atau bagaimana apakah bisa gitu untuk non muslim ya kan. Terus juga mungkin kayaknya sih perbedaannya cuman kayak dilengkapi tempat-tempat yang lebih syar'i aja gitu. Ya kan? Unik gitu. Ya, jadi sebenarnya ini fenomena sosial yang membutuhkan satu
fenomena sosial dan fenomena ekonomi yang sebenarnya ya. Karena ingin mendirikan rumah sakit namun berbasis itu kan fenomena ekonomi, namun dilihat karena perkembangan sosialnya adalah mungkin lebih kepada mayoritas masyarakat. Betul. Nah, tapi teman-teman jangan lupa loh bahwa di dalam dunia kesehatan yang bersifat rumah sakit, kalau kita mau melihat rumah sakit hari ini, kita jangan kaget kalau ketika misalnya ada namanya rumah sakit berbasis syariah. Kalau di beberapa daerah itu ada namanya rumah sakit apa ya yang di Jogja itu yang ada syariahnya gitu ya. Nah, tapi teman-teman lupa bahwa rumah sakit yang dikhususkan bagi mungkin mohon maaf kayak teman-teman Kristen, ada namanya rumah sakit Bethesda, ada rumah sakit namanya Siloam, ada namanya rumah sakit gereja nama-nama gereja apa atas kepulauan apa Ada ya? ada. Nah, kalau ketika mereka itu melakukan pengobatan lebih penguatan kepada religiusitas. Misalnya contoh begini, saya berasal dari Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Utara. Di Halmahera Utara itu 56 ataupun 54 lah Kristen Islamnya. Nah, di sana memang hampir mayoritas itu teman-teman Kristen, dan bahkan hampir mayoritas juga ada rumah sakit yang berbasiskan kepada Kristen. Nah, metode untuk mereka melakukan pelayanan medis selain dari melakukan pelayanan medis didampingi oleh dokter, didampingi oleh perawat, bidan dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat ada setiap hari Minggu itu para mungkin pendeta ataupun yang juru doa gitu ya datang itu. Kadang meskipun ada teman-teman yang Muslim itu mereka semua mendoakan nggak apa-apa kan begitu. Jadi mereka itu setiap pagi datang mendoakan, bahkan bukan cuma setiap minggu tapi setiap pagi. Karena saya pengalaman waktu itu ketika sakit dan masuk di rumah sakit di namanya rumah sakit di salah satu di sana itu ada doa-doa tertentu. Nah, artinya apa? Bahwa itu tidak jadi soal. Kalau misalnya hari ini kita ributkan soal nanti ada rumah sakit yang berbasis syar'i, jangan. Karena di rumah sakit yang teman-teman mungkin Kristen itu sudah ada dan bahkan itu sudah lama banget. Cuman hanya saja mereka membawakan nama rumah sakit itu bukan embel-embel mungkin rumah sakit Kristen atau itu bukan seperti itu, tapi lebih ke nama-nama mungkin gereja atau nama apa. Nah, itu yang menjadi menarik. Bahkan menurut saya bahwa kalau ketika ada rumah sakit seperti itu, kalau kita memahami soal pandangan terkait dengan bangsa, dengan adanya rumah sakit berbasiskan kepada syar'i, Muhammadiyah dia punya rumah sakit namanya PKU ya, rumah sakit PKU yang rumah sakit Muhammadiyah, kan begitu. Itu tidak jadi soal sebenarnya. Dan bahkan syar'i itu bukan hanya saja soal hijab sebenarnya yang masuk ke sana, tapi ada regulasi. Mungkin bisa saja lebih murah atau mungkin aksesnya lebih fasilitas mungkin lebih mendukung atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi di rumah sakit kayak Bethesda dan sebagai Siloam di teman-teman Kristen juga sangat luar biasa. Dan itulah bentuk keragaman kita sebenarnya. Namun untuk secara aturan, jujur saya secara pribadi belum terlalu membahas lebih dalam. Tapi dalam pandangan konstruksi multikulturisme, multi agama dan sebagainya, saya melihat bahwa ini penting juga sebenarnya. Bukan dalam arti ketika adanya itu terus menjadi sekte, bukan. Tapi itu menjadi poin penting bahwa kita berlomba-lomba demi kebaikan untuk melihat dalam akomodiran kepentingan masyarakat tertentu. Namun dalam kajian kita hari ini bahwa acara kita hari ini bahwa jangan kita mendramatisir persoalan seperti itu, karena menurut saya itu bukan substansi untuk persoalan bangsa, tidak. Karena sudah jauh-jauh hari ada rumah sakit tertentu yang berbasiskan kepada agama-agama tertentu. Kalau di Kristen ada yang saya sebutkan, di Muslim mungkin ada namanya rumah sakit Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu kan sangat cukup banyak. Apalagi Aisyah itu kan rumah sakitnya banyak banget ya kalau di Muhammadiyah gitu kan. Rumah sakit Aisyah, ada universitasnya, ada Muhammadiyah, ada universitasnya dan sebagainya. Nah, itu ada rumah sakitnya juga loh. Nah, pertanyaan apakah itu rumah sakit syar'i? Belum tentu syar'i, cuma namanya saja begitu. Oleh sebab itu, kalau kebijakan-kebijakan yang berbentuk syar'i, kita lihat dulu nih, apakah bertentangan dengan norma-norma kebangsaan atau norma-norma ini atau tidak. Nah, itu yang perlu harus kita mungkin kaji lebih dalam. Sejauh ini saya belum membahas sejauh ini sih.
Ya siap. Sebenarnya sih ya kalau untuk masalah syari kayak gitu atau khusus di agama-agama tertentu sih nggak ada masalah. Mungkin lebih penekanan ke doa-doa ini lah ya, apa sih yang rohanian. Tapi memang kalau untuk syari sendiri sih itu karena saya di hukum ekonomi syariah memang patokannya di fatwa DSN itu yang nomor 107 itu. Jadi ya kalau dia melanggar ya itu cuman hanya sifatnya administratif lah. Cuman misalnya kalau dia bertentangan dinyatakan tidak syariah atau dicabut izinnya, hanya sekedar kayak gitu. Cuman nggak terlalu vital, terlalu apa gitu. Nah ini daripada kita berlarut-larut gitu kan, ini sebenarnya banyak banget nih karena menarik nih hukum kesehatan. Luas banget. Kita nggak menyadari bahwasannya memang di setiap hembusan napas kita itu sudah termasuk aspek kesehatan, ya kan? Tapi ya nanti buat lebih rincinya nanti kemungkinan nih Bang kita kalau ada waktu kita bikin webinar ya Bang ya khusus dengan hukum kesehatan. Mungkin nanti satu narasumber nanti kita undang dari mana ya, nanti kita jadwalkan ya Bang Niatman ya. Itu. Nah, mungkin terakhir 1 menit ya, 1 menit kira-kira closing statementnya gimana nih Bang terkait dengan hukum kesehatan. Dari Bang Niatman juga nanti ya. Oke. Jadi saya secara pribadi karena bicara hukum kesehatan luas ya. Closing statement saya bahwa hukum kesehatan itu dia meliputi atau ruang lingkupnya ada hukum kedokteran, hukum keperawatan atau nurse law, terus ada hukum rumah sakit atau hospital law, terus juga ada hukum pencemaran lingkungan atau environmental law, terus juga ada namanya hukum limbah tentang limbah industri ya. Itu juga sangat cukup luar biasa, banyak banget. Dan bahkan limbah itu bukan cuma tentang industri, tapi rumah tangga juga ada. Misalnya rumah tangga buang limbah sembarangan, diselongkan dan lain sebagainya. Terus juga ada namanya hukum polusi lingkungan. Jadi polusi udara itu juga ada aturannya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita bahas di lain waktu. Dan bahkan yang paling krusial hari ini, yang namanya hidup berbangsa dan bernegara, hidup sebagai masyarakat warga negara dan masyarakat warga dunia, itu kita juga perlu harus mempelajari ada yang namanya hukum peralatan yang menggunakan X-ray atau biasa yang kita kenal seperti kobalt dan nuklir dan lain sebagainya. Itu juga hukum kesehatan loh teman-teman sekalian. Jadi urgensi untuk kita memahami hukum seperti itu sangat cukup penting. Terus juga ada namanya hukum kesehatan dan keselamatan kerja K3. Jadi teman-teman, kenapa kalau kita membahas terkait dengan hukum kesehatan itu ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Itu ada. Jadi nanti kita bahas di lain waktu. Namun intinya bahwa pertanyaan apakah urgent? Jawabannya urgent sekali. Kita butuh pemahaman terkait dengan hukum kesehatan. Semua ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak terlepas daripada kesehatan. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa hukum, terutama di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, apalagi saya memiliki tanggung jawab besar di Dewan Pimpinan Nasional, sudah pastinya memiliki satu kewajiban untuk memberikan edukasi betapa pentingnya untuk mengambil kefokusan di bidang hukum kesehatan. Jadi seperti itu, sangat cukup luas sekali. Terima kasih. Wah, ternyata sangat luar biasa ya Bang Saiful, dan kepada seluruh teman-teman yang menonton podcast kita. Ternyata ilmu kesehatan itu sangat urgent ya, sangat urgent dan sangat bagus untuk kita pelajari sebagai yang khusus berprofesi hukum juga, karena kesehatan itu adalah nomor 1. Nah tentu karena kesehatan nomor 1, maka wajib juga kita mempelajari terkait pengaturannya. Nah, sebenarnya banyak sekali yang harus kita bahas, kita kupas tuntas masalah hukum kesehatan ini, karena belum lagi kita bicara masalah pengaturan tentang bedah praktek, kayak contohnya dokter-dokter itu kan ada bahan-bahan praktek untuk kayak manusia itu dibedah. Nah, kita masih belum masuk ke sana. Tentu dan seperti pembuktian-pembuktian lainnya atau masalah-masalahnya, tentu ini sangat bermanfaat. Hukum kesehatan ini sangat top untuk kita pelajari bagi teman-teman juga yang ingin berdiskusi lebih
dalam, maka sepertinya Bang Saiful ini sangat terbuka ya untuk membagikan ilmu, dan jangan segan-segan bisa komunikasi atau kontak beliau sepertinya. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan dalam sesi pertemuan ini, yang pasti bahwa hukum kesehatan ini sangat urgent dan sangat bagus untuk kita pelajari sebagai profesi hukum. Jadi terima kasih. Unik sekali ini ya. Ya mungkin nanti kalau ada next pembahasan mengenai hukum kesehatan, nanti ya kita ntar podcast lagi kayak gini ya Bang ya, mengenai lebih dalam lagi kan. Ya belum lagi dong masalah swab antigen palsu. Waduh banyak sekali. Nah itu nantilah, jangan spoiler dulu ya. Ya nanti jangan lupa ntar kalau misalnya ada tema-tema yang ingin kawan-kawan ajukan, apa yang perlu kita bedah, apa yang perlu kita bahas, silakan nanti bisa dicantumkan di kolom komentar atau DM Instagram Permahi DPC Tangerang atau PN Permahi ya. Nanti bisa ada tema yang ingin diangkat, misalnya tentang apa, cyber law atau apa ya, nanti ya tinggal kontak kami. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video Permahi DPC Tangerang ya. Ya sebelumnya saya terima kasih banyak ya sama Bang Saiful nih, udah susah payah ini kan meluangkan waktunya ya. Ini kita udah berapa lama nih wacananya, setahunan kali ya. Setahunan ya. Ya nggak apa-apa, nanti ini nanti mungkin kalau kepanjangan bisa dijadikan dua edisi ya, 2 part lah, part 1 part 2 gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Niatman ya sudah bantu nanya gitu kan. Jadi semuanya ini ya emang ini daging ya, tapi masih daging bagian tangan ya, belum bagian badan, belum bagian kaki gitu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Permahi.